Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Saya seorang HRD di perusahaan Iksan Studio yang bergerak dalam bidang desain grafis untuk mewadahi pembuatan jasa desain. Boleh diperkenalkan dulu nama, lalu latar belakang pendidikan, serta minat kakak di bidang desain grafis? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Urita. Saya lulusan dari Sekolah Universitas Wijaya Indonesia yang mengambil jurusan multimedia. Saya berminat dalam desain grafis ini karena menurut saya desain grafis ini ya saya suka karena bisa mempercantik ya, artinya maksudnya tuh jadi kita tuh membuat foto atau video kita itu jadi lebih menarik gitu, tidak monoton hanya itu aja sih. Dan juga ya memang intinya saya suka desain grafis itu karena saya suka seni, seperti itu sih lebih tepatnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak tertarik untuk bergabung dengan Iksan Studio? Alasan saya tertarik untuk bergabung dengan Iksan Studio ini karena sesuai dengan visi misi saya dalam maksudnya ingin mengembangkan desain grafis saya yang supaya lebih upgrade. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa keahlian utama kakak dalam bidang desain grafis? Keahlian utama saya di bagian kayak edit foto dan video gitu ya, bisa juga kayak bikin poster, banner gitu. Nah ini yang pasti minat saya yang sesuai dengan saya banget sih adalah di bagian edit video sama edit foto, poster juga sih. Baik. Oke. Boleh disebutkan ciri-ciri keunikan kakak dalam desain dan bagaimana cara kakak mengelola selera yang berbeda dari klien? Baik, keunikan dari desain saya adalah saya biasanya memakai warna-warna yang lebih cerah, warna-warna yang pastel seperti itu di setiap desainnya gitu. Bagaimana cara saya menyesuaikan dengan klien, kemauan klien yang pasti kan saya pribadi, saya sendiri pasti punya keunikan tersendiri. Begitu juga dengan Iksan Studio dan juga yang lainnya. Tapi kita kembali lagi untuk saya bisa menyesuaikan dengan seperti apa yang klien mau seperti itu. Baik. Baik, untuk pertanyaan wawancara selanjutnya, apa aplikasi yang kakak sering gunakan? Baik, saya biasanya tidak cuma menggunakan satu aplikasi, tapi beberapa aplikasi seperti Photoshop, Corel, Canva, Capcut, KineMaster, VN, dan juga tools-tools yang lainnya. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya kakak dapat informasi pekerjaan dari Iksan Studio dari mana? Saya dapat informasi tentang lowongan pekerjaan di Iksan Studio ini saya dapetin dari media sosial yaitu Instagram. Baik. Baik, untuk pertanyaan wawancara selanjutnya, apa aplikasi desain yang kakak sering gunakan? Baik, aplikasi yang sering saya gunakan yaitu banyak ya, ada banyak gitu seperti Canva, Capcut, gitu, KineMaster, terus juga VN aplikasi seperti itu sih, dan masih banyak yang lainnya sih yang bisa dipakai untuk
mendesain grafis. Baik, untuk pertanyaan wawancara selanjutnya, berapa kira-kira gaji yang kakak harapkan? Baik, menurut saya ya mengikuti gaji standar UMR gitu kan. Tapi di dalam lowongan tersebut, Iksan Studio ini menawarkan gaji sekitar 5 juta per bulan gitu. Dan saya bisa menyimpulkannya bahwasannya gaji yang ingin saya harapkannya sekitar 3 sampai 5 juta per bulan seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah bagaimana Anda biasanya mencari inspirasi desain? Baik, biasanya saya mencari inspirasi desain ini ya biasanya kayak dari emang lagi tren-tren yang desain yang lagi viral gitu. Terus ya biasanya ya dari alam kayak gitu dan dari kasih Pinterest dan yang lain sih sebenarnya bisa jadi inspirasi. Baik, terima kasih. Baik, apa yang membuat kakak ingin bergabung di Iksan Studio dan boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman kakak dalam bidang desain? Baik, yang pertama alasan saya ingin bergabung dengan Iksan Studio ini ya karena dari Iksan Studio ini bukan hanya untuk bekerja gitu, tapi juga maksudnya dari Iksan Studio ini kayak merangkul karyawannya itu kayak seperti keluarga gitu. Terus juga di Iksan Studio ini kayak banyak memberikan pelatihan untuk para karyawannya, jadi supaya kayak mengupgrade kemampuan kita untuk kayak bisa naik level kayak gitu kan. Nah, terus pengalaman saya bekerja sebelumnya itu saya ya bekerja di industri juga kan, maksudnya di kreatif studio gitu kan ya. Di situ saya cukup lama sekitar 2 tahunan gitu. Terus kenapa akhirnya saya memilih untuk keluar ya karena memang ada satu hal yang kayak kita tuh udah nggak cocok lagi gitu kan, jadi akhirnya kita udah nggak sevisi misi lagi gitu. Akhirnya kayak saya ya udah memutuskan untuk kayak resign dari kreatif studio itu seperti itu. Tapi so far ya sebenarnya sih cukup enak lah, di situ saya udah nyaman gitu, udah kenal orang-orang, teman-temannya juga atasannya. Tapi ya itu karena ada satu hal intinya yang nggak sevisi misi, nggak sejalan gitu, jadi saya nggak bisa lanjutin lagi di pekerja di kreasi studio itu seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menjaga konsistensi visual dalam proyek jangka panjang? Baik, biasanya untuk menjaga konsistensi visual ini biasanya saya itu ya menjaga tentang kualitas gambar gitu ya. Itu menjaga kualitas desain saya gitu supaya ya bagus, tetap kayak menarik, jernih kayak gitu kan, orisinal, nggak plagiat gitu, nggak pasaran kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana kakak menyesuaikan gaya desain dengan selera atau ciri khas dari klien itu sendiri, atau juga identitas dari klien itu sendiri? Baik, ya biasanya ya saya akan menanyakan dulu nih kepada kliennya, dia mau ada nggak maksudnya request dia mau seperti apa gaya desainnya gitu, ataukah memang mereka kayak menyerahkan sepenuhnya ke saya gitu, terus kemudian ya saya terus berkomunikasi dengan klien gitu kan. Nah ya seperti itu sih biasanya, kayak
ya menanyakan dulu klien maunya seperti apa, gimana gitu, atau enggak ya memang ya kalau mereka menyerahkan sepenuhnya kepada saya gitu, ya saya akan mencoba memberikan yang terbaik dan juga pastinya mengkomunikasikan kepada klien ini seperti kalau misalkan desainnya seperti ini gitu gimana ya, seperti itulah intinya, berkomunikasi dengan klien gitu. Baik. Apa tantangan terbesar kakak yang pernah kakak hadapi dalam proyek desain dan bagaimana kakak mengatasinya? Jadi dulu waktu saya masih kerja di Kreasi Studio itu, jadi saat itu saya pernah menerima 2 klien gitu kan untuk kayak yang membuat desain brosur dan juga desain buku kayak gitu kan. Nah dari 2 klien ini pokoknya satu minggu ini saya menangani 2 klien gitu, dan masing-masing klien ini ya memintanya dengan jumlah yang lebih dari 200 kayak gitu. Nah terus ya di situ sih tantangannya gitu ya, bagaimana saya untuk bisa menyelesaikan tugas itu gitu kan. Terus ya jadi saya mengatasinya itu dengan kayak saya melihat dulu mana sih desain yang lebih kayak membutuhkan waktu yang cukup lama, atau misalkan yang harus teliti kayak gitu kan. Terus juga deadline dari permintaan klien gitu. Jadi saya dahulukan yang agak teliti, yang desainnya harus membutuhkan fokus dan teliti gitu, dan juga ya deadline-nya gitu. Jadi dan alhamdulillah sih saat itu ya bisa teratasi dan maksudnya lancar sih gitu. Jadi dalam 1 minggu 2 klien dengan jumlah yang lebih dari 200 sih, alhamdulillah bisa teratasi sih. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengatasi atau mengelola deadline dalam pekerjaan desain? Baik, biasanya ya saya akan mengelola deadline ini dengan biasanya saya taruh di membuat roadmap di Excel gitu ya. Jadi saya di situ ngebuat jadwal gitu, mana aja sih apa sih ya klien-klien yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang urgent kayak gitu. Intinya yang saya mengerjakannya yang memang yang penting-penting dulu, yang urgent banget dulu gitu, dan yang teliti yang lebih gitu. Jadi ya saya biasanya seperti itu sih, bikin roadmap di Excel gitu, menata jadwal apa yang mana yang paling penting, mana yang harus didahulukan, dan mana yang memang bisa agak santai, seperti itu sih. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kakak terbiasa bekerja dalam tim kreatif? Ya, sebenarnya memang saya sudah terbiasa gitu kan, karena memang terkadang juga kan kita menerima proyek besar ya gitu, dan yang memang harus kerjanya nggak bisa sendiri gitu, jadi kita ngerjainnya harus sama teman-teman yang lain kayak gitu kan. Jadi ya waktu itu memang kita pernah menerima proyek besar untuk mengisi untuk mendesain atau mendesain lah gitu, desain grafis untuk festival UMKM di Jakarta gitu kan. Nah ya saat itu ya kita karena saya udah terbiasa bekerja dalam timnya, jadi alhamdulillah kita kayak pembagian tugasnya itu ya terkoordinasi gitu. Jadi ya memang kita bekerja
sesuai dengan job desk kita masing-masing gitu, dan ya untuk menyelesaikan proyek tersebut ya alhamdulillah sukses dan lancar sih. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah menerima kritik terhadap desain kakak? Bagaimana kakak merespon kritik tersebut? Baik, iya, jadi pastinya ya pernah menerima kritik. Jadi waktu itu saya baru awal-awal masuk kreasi, diterima kerja di kreasi studio itu. Kalau nggak salah saya baru 2 minggu masuk kerja, maksudnya 2 minggu bergabung dengan kreasi studio itu, saya pernah dapat proyek kayak gitu kan, untuk kayak mengerjakan satu desain dari klien kayak gitu. Nah, tapi setelah kayak hasilnya udah jadi kayak gitu, dan kayak waktu itu deadline-nya udah dekat, ya apa sih namanya ya, si klien ini kayak ya marah-marah intinya, mak kenapa kok nggak sesuai gitu kan, kenapa tidak seperti yang saya mau kayak gitu kan. Terus ya akhirnya saya juga dapat teguran juga kan dari atasan saya gitu kan. Tetapi alhamdulillahnya itu bisa dihandle sih gitu, dengan kayak maksudnya teman kerja yang lain yang udah lebih lama di situ gitu kan, dan itu menjadi masukan buat saya gitu, supaya ngerjainnya tuh harus kayak lebih fokus dan juga lebih teliti lagi gitu ya. Atau juga ya bisa memang saya harus diskusiin lagi, harus banyak komunikasi lagi dengan klien gitu kan, maunya seperti apa, seperti gimana ya, intinya mah saat itu tuh ya mungkin karena emang saya kurangnya komunikasi kali ya kayak gitu. Terus mungkin juga memang dari kliennya ini apa sih ya nggak tahu gitu kalau misalkan bakal proyek yang dia mau itu diserahin ke yang baru bergabung, baru maksudnya baru awal-awal kerja di desain grafis ini, yang kayak kerja di soalnya kan ya saya itu dulunya kan memang maksudnya belum pernah ikut masuk ke gabung di perusahaan, jadi misalnya amatir seperti itu sih. Jadi ya pastinya pernah, dan itu menjadi masukan buat saya untuk kayak lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengatur atau mengelola dari proses kreatif dan teknis saat mengerjakan desain suatu proyek? Jadi, biasanya saya memproses kreatif itu ya, misalkan saya itu misalnya dapat ide desain gitu, misalkan lihat di medsos atau ya di Pinterest atau melihat alam gitu. Intinya ketika muncul di benak saya gitu keluar muncul ide, ya udah ini saya catat di kertas note gitu kan, terus saya tempelin di embedding di kantor itu ya, supaya kayak itu menjadi ya ide gitu kayak untuk desain selanjutnya gitu. Terus juga itu ya untuk jadi acuan saya sendiri juga sih, sebagai nanti gimana saya mau ngembangin ide tersebut gitu, supaya ya lebih detail dan lebih secara luas lagi gitu, untuk kayak bisa menghasilkan desain yang bagus dan juga menarik seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak,
apa tren desain grafis saat ini yang paling relevan untuk industri kreatif? Baik, sepengamatan saya sih gitu dari kayak melihat di konten-konten media sosial, juga dari kayak banyaknya permintaan-permintaan proyek dari klien ini. Lanjut, dari awal boleh Kak? Tadi yang awal ada suara gemerset. 1, 2, 3. Jawab aja nggak? Baik, menurut saya, ya baru mau ngomong. Baik, menurut saya grafis yang relevan untuk industri kreatif ini menurut saya itu ya sepengamatan saya dari banyaknya melihat konten-konten media sosial, juga dari kayak banyaknya permintaan-permintaan dari klien itu kebanyakan minta untuk proyek acara HUT perusahaan gitu ya. Misalkan seperti logo gitu, membuat brosur, membuat banner gitu, membuat kayak desain aksesoris kayak gitu, dan mungkin kayak ya perintilan-perintilan yang lainnya sih gitu. Jadi ya mungkin menurut saya yang relevan sih ya itu sih ya untuk acara suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki pengalaman dalam membuat desain untuk media sosial? Apa contohnya kira-kira? Baik, jadi pastinya pernah ya gitu kan. Waktu itu saya diminta untuk membuat desain kampanye suatu HUT perusahaan gitu di Instagram dalam bentuk feed gitu kan, dan juga video gitu. Jadi di situ saya ya diminta untuk membuat desain yang menarik gitu kan, untuk supaya bisa menarik audiens. Jadi untuk yang sangat menarik kayak gitu kan ya. Terus juga ya alhamdulillah sih ya, akhirnya lancar, dan juga dari pihak perusahaan tersebut tuh kayak yang menyukai gitu desain grafis saya terhadap kampanye untuk perusahaan itu. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan pendekatan kakak ketika mendesain untuk desain digital maupun desain cetak? Baik, ya biasanya kalau di desain secara digital kan sekarang udah banyak banget ya platform-platform atau aplikasi-aplikasi desain grafis yang bisa digunain dengan mudah gitu ya. Contohnya kayak seperti Photoshop, Canva gitu kan, VN, Capcut gitu, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi kan di situ itu udah lengkap banget gitu, udah udah tersedia kayak tentang ikon grafis gitu. Mau desain yang seperti apa, kita juga mungkin bisa pakai desain orang lain, tapi maksudnya kita bisa dimodif sesuai dengan kemauan kita. Terus atau juga ya memang di situ juga kita bisa kayak mendesain manual gitu secara apa yang kita mau, tapi dengan lebih mudah gitu, karena udah banyaknya tersedia kayak ya icon-icon yang mendukung intinya seperti itu kan. Nah, kalau yang di dalam bentuk cetak ini yang mungkin agak lebih menantang ya gitu. Kayaknya contohnya kayak memang untuk kayak di media cetak ini kita kan harus membutuhkan kayak kertas kanvas yang bagus gitu kan, yang berkualitas, terus juga butuhin tinta yang juga berkualitas juga gitu kan. Nah, dan untuk
apa sih, untuk mendapatkan semua tinta dan kertas yang berkualitas itu juga kan kayak butuh memang mungkin dana yang lebih tinggi kayak gitu kan. Ya juga ya memang mungkin ya agak jadinya kalau yang cetak itu agak mungkin jadinya ya gitu agak memakan waktu gitu. Terus juga ya gitu butuh dana yang lebih juga untuk kayak bisa ngasilin desain yang kayak berkualitas gitu. Kalau yang desain yang dalam digital yang menggunakan aplikasi-aplikasi itu kan kita intinya lebih gampang lah gitu kita, dan lebih maksudnya efisien gitu kita membuat desainnya seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menjaga konsistensi visual dalam proyek jangka panjang? Jadi, biasanya saya akan menjaga konsistensi visual itu dengan ya mempertahankan, maksudnya gambar yang jernih, yang bagus gitu. Terus saya ya biasanya itu kayak memodifikasi warna-warna yang kayak lebih seger kayak gitu kan. Nah terus juga saya memastikan bahwa karya itu tetap orisinal, nggak plagiat, nggak pasaran kayak gitu. Intinya mah ya kayak tetap saya menjaga keaslian desain saya gitu. Dari segi warna, gambar, dan juga ya keasliannya seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya kakak lakukan saat mengalami kreatif block? Baik, biasanya saya akan berdiskusi ya dengan rekan-rekan kerja saya gitu, karena banyaknya mungkin ya banyaknya di media sosial lihat tren-tren desain-desain terbaru gitu kan di media sosial ini, jadi mungkin kayak terlalu banyak ya, terlalu banyak menampung kayak gitu. Terus ya akhirnya saya nggak bisa memutuskan mana yang emang harus maksudnya mana salah satu inspirasi yang mau saya pakai, yang saya gunakan gitu kan. Jadi ya biasanya ya saya berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja saya gitu. Jadi ya kita di situ saling kayak sharing dan kasih masukan bagaimana baiknya dan harus seperti apa kayak gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat kakak tentang pentingnya tipografi dalam desain? Yang pasti sangat penting sekali ya gitu kan. Jadi kita sebagai desain grafis ini ya harus pasti ini harus memahami lah kayak gitu kan, menggunakan tipografi yang baik gitu kan, karena dari situ kan kita tipografi kan ada beberapa ini ya, beberapa bentuk. Misalkan yang contoh misalnya kita harus nentuin untuk menulis tema ini cocoknya ini pakai ukuran dan font dan ukuran berapa kayak gitu. Begitu juga dengan kayak tema, subjudul gitu kan, pantasnya bagusnya itu gunain font dan ukuran berapa kayak gitu kan. Begitu juga dengan isi kayak gitu sih. Jadi ya memang ya sangat penting sekali. Jadi bagi ya emang desain grafis itu harus kayak benar-benar paham sih gitu dalam tipografi ini. Jadi ya supaya apa? Ya supaya ya menarik, bagus lah di desain kita gitu, terlihatnya hasil itu jadi bagus gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah bekerja dengan brief yang sangat terbatas atau ambigu? Bagaimana kakak memulainya ataupun bagaimana pengalaman kakak?
Eh, eh, Baik, alhamdulillah sih saya nggak pernah ya gitu kayak pengalaman saya dari bekerja di kreasi studio itu, alhamdulillah jadi nggak ada yang nggak pernah ada brief terbatas. Maksudnya ya paling gitu kan, misalkan kalau kita dapat klien ada project kayak gitu kan, ya biasanya dari atasan kita yang memberitahu bahwasanya misalkan ada klien uh, suruh bikin misalkan desain untuk kampanye perusahaan gitu. Jadi intinya kita tuh dikasih tahu kayak apa acaranya kayak gitu, terus mereka itu mintanya desainnya seperti apa kayak gitu. Jadi ya, kembali lagi kayak kita ini tuh komunikasi gitulah sama klien kita ini. Jadi klien kita yang datang ke kita, terus misalkan saya yang akan bertanggung jawab dalam menangani proyek membuat kampanye di satu perusahaan gitu ya. Jadi kita di situ akan ngobrol dengan kliennya, mau kliennya itu seperti apa desainnya gitu. Ya intinya apakah ada banyak request atau memang mereka memasrahkan ke kita gitu. Jadi ya untuk kayak brief terbatas kayak gitu sih nggak pernah sih gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak memastikan bahwa desain kakak inklusif dan dapat diakses oleh audiens yang lebih luas? Baik, alhamdulillah saya punya portofolio yang cukup bagus gitu kan. Nah terus juga bisa diakses semua orang gitu, sehingga siapapun yang membutuhkan jasa saya, ya insya Allah saya bersedia gitu kan, bersedia untuk kayak ya menjalankan proyek dari orang-orang yang memang membutuhkan jasa saya. Seperti itu sih. Baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting riset pasar dalam proses desain menurut kakak? Pastinya sangat penting banget ya gitu, karena dengan riset pasar ya kita kayak bisa tahu gitu bahwasanya market apa sih yang kayak misalkan banyak diminati kayak gitu kan. Terus ya supaya itu juga menjadi acuan kita ya, bahwasanya ya kita harus membuat desain-desain yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan jadi supaya kita itu ya lebih ya maju dan berkembang gitu, dan ya seperti itu berkembang dan maju kayak gitu sih. Jadi kita memang itu sangat penting banget riset pasar itu untuk ya menunjang perkembangan karir kita gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak belajar atau memperbarui keterampilan desain kakak? Biasanya sih saya untuk kayak memperbaharui skill saya di desain grafis ini, biasanya saya itu mengikuti kursus ya kayak gitu kan. Saya mencari mentor ya biasanya supaya ya kayak mengembangkan skill desain saya kayak gitu kan. Dan juga ya pastinya saya melihat tren-tren yang sedang berkembang gitu, seperti apa sih yang memang tren yang lagi viral atau yang sedang berkembang saat ini gitu, itu bisa menjadi inspirasi saya gitu. Itu kayak mungkin saya mempelajari lagi tentang hal itu secara otodidak maupun ya itu punya kursus seperti itu sih, membuat kursus dan juga melihat tren yang sedang viral dan berkembang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki pengalaman membuat motion grafis? Ya, pastinya saya pernah ya gitu. Saya pernah membuat motion grafis. Nah saat itu
saya diminta untuk membuat motion grafis logo dari salah satu perusahaan untuk HUT perusahaan. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menanggapi revisi yang bertentangan dengan prinsip desain kakak? Ya, biasanya ya ya harus fleksibel gitu ya, karena kita kan desain grafis ini pasti kita bekerja di bidang jasa kayak gitu kan. Jadi kita tidak bisa untuk kayak memaksakan bahwa ya klien itu misalnya kalau misalkan mereka ada masrahin proyek ke kita ya pokoknya harus sesuai dengan kemauan kita, kan nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus fleksibel. Jadi ya saya ya akan terus berkomunikasi lah gitu, harus fleksibel dengan yang mengikuti kemauan klien itu maunya seperti apa kayak gitu. Terus juga ya seperti itu, apakah memang klien ini punya beberapa, maksudnya punya request nanti misalkan mau desainnya seperti ini dari segi warna, tampilan dan sebagainya gitu ya, atau memang mereka dari klien ini memasarkan sepenuhnya ke kita gitu ya, tapi tetap dengan catatannya kita tetap harus berkomunikasi, misalkan kita mau membuat desainnya itu seperti ini, nah gimana, suka atau tidak, ya intinya mah harus fleksibel gitu, dan juga ya kayak banyak komunikasi sih, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah melakukan kolaborasi lintas bidang seperti misalnya fotografer ataupun juga penulis dalam bidang desain? Ya, pernah ya gitu. Nah, jadi dulu itu kita ada satu proyek itu di satu perusahaan ya, kayak untuk membuat brosur satu perusahaan tersebut gitu. Jadi saya emang bekerja sama, berkolaborasi dengan fotografer. Kebetulan fotografer itu juga teman saya gitu. Jadi kita sama-sama bekerja. Maksudnya teman saya yang mengambil foto, mengambil gambar ya bagian-bagian perusahaan yang memang mau digunakan gitu. Terus kemudian untuk bagian desainnya itu ya saya yang mengerjakan gitu sih. Jadi ya pernah banget. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa nilai atau prinsip kerja yang kakak pegang sebagai seorang desainer? Ya, biasanya nilai-nilai yang saya pegang yang pasti adalah saya itu harus menciptakan karya ini harus original gitu ya. Terus saya harus mengikuti nilai-nilai yang ada di satu perusahaan di mana tempat saya bekerja. Terus menjaga transparansi, harus fleksibel dan mudah beradaptasi, dan juga menjaga hubungan baik dengan klien. Mungkin itu sih yang emang prinsip yang harus saya emang pegang dan untuk ya saya jalani. Baik, pertanyaan penutup, kapan kakak bisa mulai bekerja bila diterima? Baik, menurut dari lowongan dari Iksan Studio itu diperkirakan saya bisa mulai bekerja itu setelah 1 minggu dari interview ini. Baik, terima kasih untuk sesi interview pada kali ini. Setelah interview kali ini, kakak akan mendapatkan notifikasi berupa evaluasi interview, baik diterima ataupun tidak. Jika diterima, kakak bisa
bekerja mulai minggu depan. Terima kasih untuk interview kali ini. Semoga sukses dan juga mendapatkan hasil yang diharapkan ataupun juga diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.